di Kelurahan Kalibaru. Anda yang berada di Kelurahan Kebon Melati, Kelurahan Rawamangun, Kelurahan Kebon Kacang, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Kelapa Gading Timur, dan juga Kelurahan Gelora. Jadi Anda bagi warga yang ada di beberapa atau 7 kelurahan ini, Anda bisa nanti bersiap-siap untuk menerima paket atau distribusi sembako dikhususkan kepada warga tidak mampu yang sudah terdaftar ya untuk kartu atau memiliki kartu tidak mampu ataupun kartu sembakonya seperti itu. Baik. Terkait dengan PSBB ini, ternyata pendengar ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan ya untuk bisa melakukan pencegahan pandemi COVID-19. Salah satunya ini cara secara teknologi yaitu dengan sinergi pakar aeromodeling dengan pencegahan pandemi COVID-19. Saat ini saya sudah bersama dengan pakar aeromodeling Muhammad Toha. Pak Toha, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, ini terkait dengan aeromodeling ini. Mungkin yang pertama bisa disampaikan dulu itu. Apa aeromodeling? Karena pasti saya yakin di antara pendengar ini banyak yang masih belum paham. Apa itu aeromodeling? Ya, mungkin lebih mudah dipahaminya itu ya, aeromodeling itu miniatur pesawat ya. Miniatur pesawat, tapi di sini bisa diterbangkan. Seperti itu. Miniatur pesawat yang bisa diterbangkan. Ini semacam pesawat dengan remote control gitu? Iya, betul. Seperti itu. Baik. Nah, ini apa hubungannya? Jadi apa hubungan antara aeromodeling dan pencegahan COVID-19 begitu? Kalau tadi disampaikan topik yang kita bahas semacam itu ya. Bisa dijelaskan, Pak Toha, silakan. Ya. Jadi aeromodeling ini tipenya itu banyak sekali. Mungkin kita kenal ada drone, kemudian ada UAV, ada pesawat remote control untuk hobi gitu ya. Nah, kebetulan di komunitas aeromodeling ini, kebetulan beberapa waktu yang lalu banyak yang melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, biasanya penyemprotan disinfektan itu bisa dilakukan menggunakan alat semprot manual ataupun yang otomatis. Bahkan ada yang menggunakan mobil atau truk ya, ada yang menggunakan mobil pemadam gitu ya. Nah, untuk di area-area yang mungkin sulit terjangkau, itu ada beberapa teman itu menggunakan drone semprot ya. Nah, drone semprot itu sebenarnya kalau sehari-harinya itu dipakai untuk penyemprotan tanaman sebenarnya. Nah, ya jadi di sini kebetulan saya tidak ikut terlibat, cuman saya melihat teman-teman banyak yang melakukan itu menggunakan drone semprot yang diterbangkan kemudian membawa tangki yang berisi bahan disinfektan, kemudian disemprotkan di area-area yang sulit dijangkau dengan penyemprotan manual, seperti itu. Nah, kalau disampaikan tadi harus membawa tangki dan lain sebagainya, otomatis kan dari ukuran aeromodelingnya ini juga pasti bermacam-macam begitu, sesuai dengan kapasitas pengangkutannya begitu kan ya? Betul. Pak Toha ya. Nah, ini ada berapa jenis aeromodeling yang artinya bisa dipergunakan untuk tadi penyemprotan disinfektan atau juga untuk ya terkait pencegahan COVID-19 ini? Ya. Kalau ukurannya sendiri bermacam-macam ya, tapi kalau yang di pasaran itu tangkinya itu ada yang sampai 15 kilo. Jadi tangkinya 15 kilo atau 15 liter ya, jadi 15 liter. 15 liter. Ya, itu kira-kira seperti itu. Ada yang kecil juga mulai dari 5 liter sampai 15-an liter itu. Mungkin sebenarnya ada yang lebih besar, mungkin saya kurang ini infonya, tapi yang saya tahu itu sekitar 15 liter itu yang besar. Yang paling besar ini 15 liter, ya. Dan ini membutuhkan aeromodeling yang modelnya apa begitu dan bagaimana cara mengaktifkannya begitu, cara menggunakannya begitu. Iya. Jadi ini yang tipe VTOL. Jadi VTOL itu vertical take off dan landing. Jadi terbangnya vertikal. Jadi bentuknya helikopter. Seperti helikopter ya, tapi baling-balingnya ada banyak. Nah, biasanya orang mengenalnya drone gitu ya. Nah, biasanya yang dipakai ini yang tipe hexacopter. Nah, hexacopter jadi baling-balingnya itu ada 6. Seperti helikopter, tapi baling-balingnya itu melingkar itu ada 6. Nah, ini daya angkutnya lebih besar dibandingkan yang model yang lain, misalnya dengan yang 4 baling-baling seperti itu. Berarti yang paling kuat artinya itu yang hexa tadi ya, 6 baling-baling tadi,
itu yang paling bagus begitu untuk digunakan dan bisa mengangkut 15 liter tadi ya, kalau ini pengaruh dengan penyemprotan disinfektan. Ya, jadi sebenarnya tidak harus 6 baling-baling, sebenarnya 4 baling-baling pun bisa. Ada juga yang menggunakan 4 baling-baling, tapi yang paling umum dipakai itu yang 6 baling-baling yang untuk penyemprotan. Nah, kalau baling-balingnya sendiri sebenarnya kalau yang ada di pasaran itu ada yang sampai 8 baling-baling, tapi itu tidak terlalu banyak yang menggunakan. Jadi yang paling banyak itu yang 4 sampai 6 baling-baling. Nah, untuk penggunaannya sendiri, apakah ini butuh keahlian begitu? Artinya tidak sembarang orang yang bisa menggunakan seperti tadi drone ataupun aeromodeling yang lainnya begitu? Ya, sebenarnya secara teknis ini tidak sulit untuk menerbangkan karena ini sudah dilengkapi dengan sistem autopilot. Jadi pesawat drone ini atau pesawat aeromodeling ini bisa terbang semi otomatis. Artinya sebenarnya pengoperasiannya sangat mudah karena sudah ada panduan juga. Dan dia otomatis, jadi kalau kita terbangkan, dia selama tidak kita gerakkan, dia akan diam di tempat. Tapi untuk faktor keselamatan, karena ini kan beratnya cukup lumayan ya, kalau bobot tangkinya itu daya angkutnya 15 liter, artinya kalau berat totalnya mungkin bisa 20 atau lebih gitu. Nah, untuk safety-nya ini untuk yang boleh menerbangkan itu harus memiliki sertifikat. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan sertifikatnya ini seperti apa, Pak Toha? Kalau untuk sertifikasinya itu sudah dari pihak TNI AU ya, dalam hal ini melalui FASI ya, Federasi Aerosport. Federasi Aerosport yang aeromodeling. Karena kalau FASI sendiri itu tidak hanya mengurusin aeromodeling, tapi juga ada pesawat yang berawak, tapi yang versi untuk sport ya, untuk olahraga. Jadi ada FASI Aerosport, kemudian ada FASI Aeromodeling. Nah, untuk aeromodeling ini kita di bawah FASI. Nah, nanti untuk sertifikasinya bisa melalui FASI ini. Berarti ada pengetesannya dulu ya, bagaimana kita kemudian juga ada pembelajaran apa itu aeromodeling dan lain sebagainya. Memangnya sesulit itu ya Pak Toha untuk bisa mendapatkan sertifikat dan untuk bisa menjalankan satu aeromodeling aja? Sebenarnya tidak sulit asal kita mau belajar. Sebenarnya tidak sesulit kalau kita sertifikasi untuk pesawat berawak ya, karena di sini syaratnya ya nanti tentunya ada beberapa tes ya. Salah satunya tes kesehatan. Artinya memang harus kondisinya sehat gitu ya, tidak ada gangguan. Artinya untuk mengoperasikan bisa dengan aman seperti itu. Karena kalau ini terbang resikonya itu pasti ya kalau misalnya menabrak sesuatu di udara kemudian jatuh mengenai orang itu akan sangat berisiko, berbahaya sehingga ini memang harus ada sertifikasinya. Berarti tes yang dilakukan tadi tes kesehatan fisik dan psikologi. Iya. Kemudian juga ada tes untuk pengoperasian, ada tes ini juga ada semacam kayak training untuk pengetahuan tentang dirgantara, karena ini kan menggunakan ruang udara yang di situ ada pesawat berawak, sehingga ini juga mengandung faktor risiko, sehingga ini harus ada pemahaman yang benar supaya nanti para operator atau pilot pesawat aeromodeling ini tidak terbang sembarangan, misalnya dekat bandara atau dekat jalur penerbangan atau terbang yang terlalu tinggi. Nah, untuk terbang yang misalnya di area-area yang jalur pesawat terbang atau mau terbang yang tinggi untuk keperluan-keperluan tertentu, itu nanti ada izin khusus. Nah, nanti akan didapatkan, kalau izin yang sudah keluar nanti dapat yang namanya NOTAM atau Notice to Airman. Artinya ketika kita mendapatkan izin, maka izin itu akan disebar ke semua pesawat yang terbang di area itu, sehingga para pilot itu tahu bahwa di area itu ada penerbangan pesawat aeromodeling atau drone seperti itu. Artinya sekalipun itu drone itu digunakan tentunya hanya untuk mungkin bersenang-senang begitu, tetap harus ada izinnya ya, tidak boleh sembarang diterbangkan ya, Pak Toha? Betul. Nah, untuk aeromodeling sendiri sebenarnya kalau ya di beberapa negara itu regulasinya syaratnya adalah pilot harus
mampu melihat pesawat yang diterbangkan. Artinya tidak boleh terbang melebihi jangkauan penglihatan. Selama masih bisa dilihat dan maksimum ketinggian adalah 150 meter itu diperbolehkan. Tapi kalau udah lebih dari 150 meter ketinggiannya atau sudah melebihi dari jangkauan mata, artinya pilot sudah tidak bisa melihat, itu harus ada izinnya. Nah, ini kalau terkait dengan penanganan COVID-19, artinya aeromodeling ini atau tadi disampaikan semacam drone tadi, selain digunakan untuk penyemprotan disinfektan, apakah memang sudah dilakukan? Ini sudah berapa lama dilakukan, dibantu oleh aeromodeling untuk penyemprotan disinfektan dan di mana saja ini Pak Toha yang sudah pernah dilakukan? Ya, kalau yang saya amati kebetulan saya tidak ikut karena memang bidang saya tidak terkait dengan drone semprot tadi, walaupun saya juga memahami teknologinya. Kalau yang saya amati itu di Jakarta itu udah hampir setiap hari ya ada penyemprotan menggunakan drone itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu juga ada di Jogja, itu di Jalan Malioboro dan sekitarnya itu. Dan di kota-kota yang lain seperti saya di Surabaya juga ada. Beberapa waktu yang lalu saya juga melihat itu di di medsos tuh di Surabaya juga dilakukan penyemprotan disinfektan menggunakan drone. Ya. Kalau di Indonesia sendiri, apakah ada komunitas aeromodeling begitu, pengguna aeromodeling? Itu namanya sih, kalau yang untuk mengemudikan atau mengontrol aeromodeling itu disebut apa Pak Toha? Mungkin kalau di sini populernya itu pilot drone. Pilot drone? Ya, pilot drone. Ya. Atau pilot aeromodeling. Ya. Baik. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada kah komunitasnya dan ada berapa? Apakah sebanyak itu peminat aeromodeling ini? Kalau di Indonesia banyak sekali ya komunitas, hampir di setiap wilayah ada. Bahkan untuk satu wilayah misalnya seperti di Jogja itu komunitasnya itu puluhan. Jadi satu komunitas mungkin anggotanya bisa sekitar 20 sampai 50 orang setiap komunitas. Dan itu ada banyak sekali komunitas, ada puluhan gitu. Apalagi kalau di seluruh Indonesia. Bahkan bocorannya itu saya sempat dengar itu kalau seluruh Indonesia itu jumlahnya udah ratusan ribu unitnya. Jadi ini butuh pengawasan yang khusus itu. Jadi sudah ini juga sosialisasi dari FASI juga cukup masif ya untuk bahwa semua operator harus terdaftar, harus melakukan sertifikasi untuk keamanan ya. Nah, ini yang berbahaya tadi ya, perlu diwaspadai karena ada ratusan ribu lebih unit yang ternyata sudah ada di Indonesia tapi tidak ada izin penggunaannya begitu ya, belum diregistrasi. Ini yang dilakukan FASI sendiri apa langkah nyata untuk bisa berupaya artinya semuanya dalam pantauan begitu? Ya. Kalau sebenarnya kenapa belum terregistrasi atau belum terdaftar, karena aeromodeling ini kan sebenarnya berkembang sudah sangat lama. Benar. Jadi ya sudah sangat lama dan sebenarnya dari pemerintah melalui FASI itu juga sudah lama juga menampung atau memantau. Jadi kita setiap daerah itu wajib anggota setiap klub itu wajib ikut atau wajib mendaftarkan diri ke FASI di wilayah masing-masing. Contohnya kalau saya di Yogyakarta itu saya gabung di klub aeromodeling. Kebetulan saya punya klub juga di sini namanya 1000 Bintang Aeromodeling Club. Kemudian saya juga gabung di FASI. Nah, FASI ini pusatnya induknya itu ada di Lanut Adi Sucipto kalau di Jogja. Nah, nanti di daerah lain juga di Lanut terdekat. Seperti itu. Jadi memang sudah dilakukan ya pemantauan Iya, sendiri? Sudah. Cuma untuk registrasi memang baru beberapa tahun terakhir ini. Karena memang bertahun-tahun aeromodeling ini kan masih sederhana teknologinya ya dulunya. Jadi mungkin pemerintah belum merasa perlu untuk melakukan pemantauan atau pengawasan gitu. Tapi dengan seiringnya berkembangnya teknologi, aeromodeling ini sekarang sudah semakin canggih dan memiliki fitur-fitur yang sebenarnya berpotensi untuk disalahgunakan sehingga perlu untuk diregistrasi atau pendataan seperti itu. Menarik sekali nih Pak Toha menyampaikan tadi fitur-fitur yang ternyata perlu diwaspadai. Nah, saya ingin tahu fitur apa saja begitu yang harus dikhawatirkan jika nanti akan berdampak negatif begitu.
Ya, jadi fitur-fiturnya yang tentu saja ini sudah banyak digunakan itu adalah autopilot atau auto waypoint. Autopilot ini dilengkapi dengan sistem navigasi berupa GPS dan dia bisa terbang secara autonomous ke tempat yang bisa diprogram. Ya, jadi pilot sudah tidak lagi mengendalikan langsung, tapi itu sudah bisa diprogram dan dia bisa terbang kemana saja selama baterainya masih cukup. Nah, ini sebenarnya potensi bahayanya ada di sini. Nah, di beberapa negara itu sudah ada kasus, misalnya pengiriman narkoba menggunakan drone dan sebagainya, itu juga menjadi catatan penting buat kita semua gitu. Baik. Sebelum kita lanjutkan, menarik ini pembicaraannya Pak Toha. Ada pendengar dari Bantul, ada Pak Dainuri. Kita sapa dulu. Pak Dainuri, silakan. Iya, selamat pagi. Selamat. Iya. Ya, boleh. Ya, silakan Pak Dainuri. Iya. Halo Pak De Toha, selamat pagi. Selamat pagi ya, dari Jogja juga ini. Iya. Ini Bapak, ini kebetulan kan saya ini juga sering menggunakan drone, Pak. Iya. Iya, kebetulan dengan ini DJI terkait dengan juga di bidang mungkin nantinya ke bidang pertanian. Nah ini saya mohon informasi lebih lanjut untuk perizinan, misalnya kita mau mendeploy lahan gitu, apakah perlu izin ke bandara atau ke bagian yang berwenang gitu, karena selama ini kan kita tidak menggunakan izin itu dan ketinggian kita hanya terbatas gitu. Iya, Nah, ini mungkin juga untuk alat-alat pertanian yang bisa digunakan untuk penyemprotan juga ini. Iya. Ya, untuk izinnya itu bisa langsung ke ini ya Pak, melalui FASI itu ke Lanut Adi Sucipto, Pak. Ya. Iya. Untuk bergabung di komunitas itu ada syaratnya? Nanti gabung dulu di FASI, Pak. Nanti melalui klub yang terdekat aja di Bantul, sepertinya juga ada Pak, ada beberapa klub aeromodeling, nanti bisa gabung aja Pak. Nanti dari klub nanti bisa dibantu untuk berkomunikasi ke FASI ya, ke FASI nanti untuk perizinan. Apakah ada perbedaan untuk drone gitu, pesawat tanpa awak ini yang air modeling dengan drone pabrikan yang misalnya dari DJI gitu? Sebenarnya kalau masalah perizinannya sama aja Pak. Kalau aturannya itu kan selama untuk hobi sebenarnya nggak perlu izin. Tapi kalau untuk komersial itu memang wajib Pak izin Pak. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Toha. Iya, sama-sama Pak. Informasinya semoga bisa ketemu bergabung. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Dainuri di Bantul, sudah terjawab. Jadi kalau berikutnya ada Pak Johan di Jakarta, kita sapa dulu. Pak Johan silakan. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Ya, Johan. selamat Pertanyaan saya, itu harganya berapa yang 4 baling-baling untuk aeromodeling dan 6 baling-baling? Ya. Nah, itu kayaknya sepertinya ya di daerah puncak ya yang cocok. Terus kalau di Bali kayaknya nggak bisa tuh Pak. Paling tinggi 7, bangunannya 7 lantai. Iya. Nah, itu kalau di Bali bagaimana tuh? Iya. Nah, itu saja. Baik. Terima kasih Pak Johan. Jadi masalah ketinggian dan juga tadi ya harga. Nah berikutnya ada Pak Saitaji di Bogor. Pak Saitaji silakan. Terima kasih, selamat pagi Mbak Vero. Iya. Pak Toha, selamat pagi dengan Samsi Haji di sini di. Selamat pagi ya Pak. Menarik Pak Toha untuk hobi ini. Nah karena saya awam banget, mumpung ada Bapak ini mau nanya, tapi jangan diketawain ya Pak pertanyaan saya. Yang ya penting ketawa dulu di depan. Yang pertama di Pak. Itu nanti ada beberapa poin biar dibantu dicatat Mbak Vero ya Mbak, kalau ada yang ketinggalan. Yang pertama itu kalau kejauhan atau ketinggian, walaupun secara teknis masih bisa, itu dia drone-nya itu berbagai tipe itu diem di tempat, apa amit-amit langsung jatuh, atau kemudian di remote-nya itu ada semacam indikator alarm gitu yang udah kejauhan. Nah kalau sampai udah agak kejauhan atau ketinggian, itu pilotnya yang ngedekat atau gimana biar nggak sampai dia hilang atau amit-amit jatuh. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau untuk urusan lomba atau hobis tadi,
itu ada kategori apa sih Pak? Maksudnya model, berat, atau kemudian fitur-fitur, atau yang apa begitu, yang lainnya. Nah juga kalau di pesawat kan ada model single terbang sendiri manuver bla bla bla, kemudian kalau tandem atau rame-rame ada bareng-bareng. Nah adakah kalau di drone ini juga modelnya bareng-bareng bersama membentuk satu konfigurasi yang indah gitu? Itu ada kayak gitu nggak sih gitu loh? Kayaknya saya belum pernah lihat kalau yang bareng-bareng. Nah kemudian untuk yang fitur-fitur tadi yang terutama yang agak unik dan agak berbahaya dalam tanda kutip, kuliahnya di Indonesia itu harus resmi terregister begitu, seperti kalau gadget harus ada IMEI-nya bla bla bla, tapi atau secara underground DM itu juga bisa terselundupkan begitu Pak. Mungkin itu saja dulu Pak bahasanya, mohon maaf kalau agak terlalu awam banget begitu. Pak Toha sukses selalu, Mbak Vero terima kasih, selamat pagi semua. Selamat pagi, terima kasih. Nah ini bisa dijawab, masih diingat atau perlu saya ulangi lagi nih Pak Toha apa yang menjadi pertanyaan? Iya, tadi yang pertama itu dari Pak Johan di Jakarta ya. Iya. Tentang harga dan untuk yang harga tentang 4 baling-balingnya itu, kemudian juga tadi selain harga tinggi terbang. Tinggi terbangnya itu apakah ada batasan dan limitnya? Tadi juga tadi hampir sama dengan, langsung saja sekalian saya kasih tahu ya. Kalau Pak Satriaji tadi masalah kejauhan dan juga ketinggian ini, apakah ada alarm peringatan di remote-nya sendiri, dan apakah dia diam di tempat atau dia langsung tiba-tiba mati dan langsung jatuh? Kemudian yang kedua masalah lomba kategori aeromodeling. Kalau untuk kategori kelompok kan belum ada nih, kira-kira kalau kategori lomba itu dikategorikan apakah beratnya, apakah jenisnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk resmi teregistrasinya itu begitu. Ini kan juga mempengaruhi ya, tadi yang disampaikan ada di M-nya itu bagaimana begitu. Iya. Baik, mungkin saya jawab dulu dari Pak Johan yang di Jakarta. Untuk harga, sebenarnya kalau harga itu tergantung apa ya istilahnya, kualitas dari barangnya ya, hardware-nya, karena mereknya banyak sekali. Bisa rakitan atau yang pabrikan. Ya mungkin kita bisa mulai dari harga, kalau yang paling murah itu mungkin harga 2-3 jutaan itu ya. Itu yang 4 baling-baling itu sudah bisa dapat lah 2-3 juta itu. Kemudian kalau yang paling besar itu ya harganya bisa puluhan sampai ratusan juta. Misal ya, kalau untuk yang contoh aja yang hexacopter, yang untuk drone semprot itu ya, kalau di pasaran itu harganya kisaran 100 sampai 200 juta. Itu satu itu unitnya. Yang bisa mengangkat cukup berat itu tadi. Iya, betul. Nah, kalau yang harga 2 juta ya kecil aja, itu mungkin hanya untuk terbang-terbang main-main aja gitu. Nah, untuk kemudian kamera begitu, biasa kan yang untuk kamera biasa itu sebenarnya harga 2 juta itu sudah bisa bawa kamera, karena kamera sekarang itu kan teknologinya udah canggih ya, kamera kecil-kecil hanya seukuran sekecil jari, ujung jari itu. Jadi kalau kamera itu sebenarnya sudah bisa dibawa pakai dengan yang paling kecil itu udah bisa. Ya, tergantung nanti kameranya mau seberapa kualitasnya itu ya. Baik. Kemudian artinya, Pak, ya. Artinya fiturnya pun juga mempengaruhi harganya ya. Kita mau yang mana dulu nih? Iya, ya, Pak Toha, betul ya. Anggap aja startnya dari harga 2 jutaan lah gitu ya, sampai ratusan juta. Kemudian masalah tinggi. Kalau aturannya itu kan kalau di Indonesia itu resminya itu maksimal 150 meter. Nah, kalau mau lebih dari itu bagaimana? Ya, karena itu sudah memang aturannya seperti itu, berarti harus izin. Ya, sebenarnya kalau izin mau terbang berapapun tingginya diperbolehkan, asal ada izinnya. Nah, contohnya saya sendiri itu kalau di Jogja itu rutin melakukan foto udara di Merapi. Jadi kita motret puncak kawah Merapi. Itu tinggi Merapi di Jogja itu 3.000 meter. Jadi saya biasanya terbang 500 meter di atas puncaknya. Jadi ketinggian terbang saya 3.500 meter dari permukaan laut. Nah, itu kita izin ke Lanut Adi Sucipto. Jadi nanti ada izin resmi, kemudian keluar yang namanya NOTAM atau Notice to Airmen, sehingga waktu kita melakukan penerbangan di puncak Merapi, seluruh pesawat terbang yang berawak itu tidak akan ada yang melintas ke sana. Ya, memang seperti itu ya. Nah, terus apakah ada alarm pengingat begitu ketika tingginya sudah sudah melampaui standar yang diberikan? Apakah langsung jatuh atau diam di tempat? Ya, di beberapa produk seperti produk DJI mungkin yang paling populer itu sudah ada fitur pembatasan ketinggian.
ada yang namanya juga no flying zone. Jadi kalau kita berada di area larangan terbang atau no flying zone, jadi setiap bandara itu sudah masuk di dalam database area no flying zone-nya itu radius berapa kilometer. Jadi kalau kita berada di radius itu, maka pesawat kita tidak bisa terbang. Berarti dia langsung berhenti, mesinnya mati dan jatuh begitu ya? Tidak, jadi tidak bisa dihidupkan. Ya nggak bisa diterbangkan, bisa dihidupkan, tapi tidak bisa diaktifkan. Terkunci, jadi seperti terkunci gitu. Ya, kalau jadi posisinya di atas begitu, tapi sudah melampaui tingginya. Nah, kalau kita terbangnya dari luar area kemudian mendekati no flying zone, maka itu juga tidak bisa masuk. Dia akan berhenti di batas area itu. Oh, berarti ya, seperti mati itu. Ya, dia hanya berhenti dan di tempat berhenti, saja begitu. Betul, ya. Tapi kalau kita produk? Gimana? Apakah tergantung produk juga begitu? Ada yang membatasi gitu kan? Ya, justru yang produk-produk yang kategorinya sudah termasuk yang canggih itu biasanya sudah dilengkapi fitur seperti itu dari pabriknya. Tapi justru yang produk-produk yang murah, yang mungkin masih relatif sederhana, itu justru bisa terbang di mana saja, itu malah justru lebih berbahaya. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Begitu. Itu ya. Ini juga berarti bermasalah juga ya. Oke lah dapat yang murah tapi bisa terbang kemana aja. Ini bahaya, makanya harus ada namanya registrasi pendaftaran dan sebagainya ya. Oke. Nah, itu harga 2 jutaan, ada harga yang mungkin ratusan ribu itu, yang kecil-kecil, yang murah-murah itu itu malah terbang di mana aja bisa. Jadi dia tidak kenal no flying zone gitu. Tapi kalau yang seperti produk-produk DJI itu semuanya sudah dilengkapi dengan data no flying zone. Ya, kalau kita misalnya berada di radius 1 kilometer dari bandara, maka begitu kita hidupkan di layar sudah muncul peringatan bahwa Anda berada di zona larangan terbang seperti itu. Wah, luar biasa ya. Yeah. Ini yang berarti yang perlu diwaspadai yang murah-murah ini ternyata ini ya, Pak Toha ya, bahaya. Yeah. Nah, yang rakitan Bu, yang rakitan juga sama. Rata-rata yang rakitan itu juga bisa terbang di no flying zone. Gitu. Kalau yang pabrikan biasanya sudah istilahnya sudah dipasang aplikasi ditanam di dalamnya, jadi memang sudah dimasukkan no flying zone-nya di mana saja misalnya. Bandara, misalnya kita berada di dekat bandara, dia akan deteksi koordinatnya di sini. Oh, dia di dalam radius sekian kilometer dari bandara, maka dia tidak bisa diterbangkan. Tapi kalau yang rakitan itu malah bisa. Nah, ini nanti akan menjadi pilihan dari orang yang pengen membeli. Wah, berarti saya beli rakitan saja nih, begitu kan? Karena rakitan sepertinya bebas. Nah, ini harus segera diwaspadai yang seperti ini. Karena digunakan hal-hal yang untuk hal yang negatif, begitu ya, atau mungkin kriminal. Nah, ini Nah, kalau bicara soal lomba dan kategori tadi, bagaimana? Apakah ini memang ada di FASI sendiri juga ada perlombaan begitu untuk aeromodelingnya? Ada. Jadi kalau di aeromodeling itu biasanya lombanya ya ada macam-macam sih ya. Tapi mungkin yang paling banyak itu lombanya aerobatik. Jadi membuat manuver. Jadi biasanya manuvernya pun juga sudah ada istilahnya pola-polanya atau patternnya. Jadi ya misalnya bikin gerakan apa seperti itu. Bentuk hati, bentuk apa, begitu. Tapi yang untuk versi kelompok itu belum ada ya, belum pernah ada perlombaan untuk versi kelompok. Jadi ada berapa orang bentuk hati dibikin, aeromodelingnya, drone. Iya, ada sih sebenarnya, cuma mungkin itu kan relatif sulit ya kalau untuk terbang kelompok atau bersamaan. Tapi seingat saya itu ada. Jadi ya terbang bersama itu ada. Ya. Pak Toha, ini menarik, saya masih ingin tahu banyak lagi. Kita tahan sejenak ya, kita akan dengarkan terlebih dahulu kilas berita berikut ini. Ya. Kilas Berita. Ya, pendengar, selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berlaku di DKI Jakarta sejak 10 April 2020 lalu, Terminal Pulau Gebang tetap beroperasi seperti biasa. Kegiatan administrasi menggunakan metode operasional angkutan umum dengan sistem integrasi terminal terpadu. Dan lumayan banyak penumpangnya, 534 orang pergi meninggalkan Jakarta, sementara ada 411 orang baru datang masuk ke Jakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini dalam Kilas Berita.
Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam To The Point-nya Pro 3 ya. Kita bersama dengan Muhammad Toha, pakar aeromodeling. Kita masih berbicara terkait dengan sinergi pakar aeromodeling dengan pencegahan pandemi COVID-19. Tadinya juga ini kita sudah ke situ, cuman ini menarik sekali untuk lebih mengenal tentang tadi aeromodeling ini. Baik, Pak Toha, kita balik lagi. Ya. Ini mengenai tadi jadi ternyata ada ya, pernah ada lomba juga yang sudah diselenggarakan begitu. Jadi untuk mau ikut pun juga nanti bagaimana caranya begitu? Apakah ada pemberitahuan ke publiknya bagaimana gitu? Ya, jadi kalau lomba ini kan sebenarnya kategorinya macam-macam ya untuk peserta itu. Ada yang untuk umum, kemudian ada yang khusus mahasiswa gitu. Kalau di umum itu biasanya ya melalui klub ya. Nanti kalau ada kegiatan lomba itu informasinya lewat klub masing-masing. Jadi nanti siapa yang mau ikut atau klub itu mengirimkan wakil-wakilnya untuk ikut dalam lomba seperti itu. Kemudian aeromodeling ini juga masuk di PON. Jadi ada di PON, ya ada aeromodeling di sana. Jadi itu lombanya juga secara rutin itu setiap ada PON di situ aeromodeling cabang juga. Cabang olahraga berarti ya masuk ya, ke cabang olahraga. Ya, aeromodeling. Baik. Kemudian kalau yang tingkat mahasiswa itu juga ada rutin tiap tahun. Setahu saya itu yang mungkin paling populer lah ya. Lombanya sebenarnya banyak. Nih salah satunya adalah KRTI. Kontes robot terbang Indonesia. Ya. Wow. Itu tingkat mahasiswa, ya. Berarti kalaupun ada lomba ada kategori aeromodelingnya kan, artinya kan harus disamakan begitu. Ini hanya dikhususkan buat aeromodeling mungkin drone yang ada 4 baling-balingnya saja atau 6 baling-balingnya saja atau bagaimana? Iya. Jadi kalau lombanya itu macam-macam juga ya, ada yang fixed wing, ada yang multirotor, ada yang rotary wing ya. Jadi kalau di aeromodeling itu secara umum dibagi 2 tipenya. Yang pertama fixed wing. Fixed wing itu ya pesawat terbang bersayap ya, yang memiliki sayap dengan satu baling-baling itu biasanya itu yang fixed wing. Kemudian ada yang rotary wing atau yang helikopter. Itu jadi ada 2. Jadi semua sebenarnya ada lombanya semua ya. Baik, jadi memang ada kategorinya juga untuk, bukan hanya kategori usia atau peserta, tapi kategori yang digunakan, aeromodeling yang digunakan juga. Nah, berikutnya masalah resmi terregistrasi ya, itu apakah harus ada kayak handphone, ada emailnya begitu? Kalau resminya itu apakah sama? Ya, kalau registrasi sejauh ini, kalau semacam email itu kayaknya belum ya. Jadi ya diregistrasi secara manual, setahu saya seperti itu. Didaftarkan, kemudian nanti mendapatkan nomor registrasi itu. Nomor registrasi ini apa nanti manfaatnya ke depan begitu? Untuk mengurus perizinan. Jadi kalau kita mau melakukan penerbangan, terutama yang komersial, kalau yang untuk hobi saya rasa sampai sejauh ini masih bebas ya. Artinya kalau kita untuk hobi, karena hobi kan paling terbang cuma 50-100 meter turun mutar-mutar aja. Tapi kalau yang komersial itu kan biasanya dipakai untuk misalnya foto udara seperti itu. Nah, itu nanti untuk mengurus perizinannya itu salah satunya adalah pesawatnya harus diregistrasi seperti itu. Nah, pengurusan surat perizinan untuk komersil seperti kalau Pak Toha kan melakukan foto udara dan lain sebagainya, ini butuh berapa lama dan apakah kita keluarkan uang juga gitu? Ya, kalau itu prosedurnya tentu saja ada biayanya ya, karena itu kan nanti terkait dengan banyak instansi ya seperti itu. Ya, kebetulan kalau untuk kalau ada kegiatan foto udara itu biasanya kita dari pihak perusahaan yang meng-hire kita itu yang mereka yang melakukan pengurusan izin itu. Kebetulan kalau saya sendiri tidak mengurus izin langsung ya gitu seperti itu. Ya, biasanya biasanya karena kalau untuk foto udara seperti itu memang kalau personal rasanya memang agak susah, jadi memang harus perusahaan, sehingga kita serahkan ke perusahaan yang bersangkutan untuk mengurus izin-izinnya, nanti untuk pelaksanaannya baru kita gitu. Baik, ini menarik sekali. Tadi juga sempat disampaikan bahwa masalah fitur-fitur yang berbahaya, selain yang tadi disampaikan oleh Pak Toha, apalagi yang perlu dikhawatirkan begitu untuk penggunaan kesalahan seperti tadi ada beberapa negara yang menggunakan itu untuk hal-hal yang kurang baik begitu. Apalagi fitur yang lain, Pak Toha? Ya, sebenarnya fitur untuk pesawat
air modeling atau drone itu ya itu tadi sistem navigasi otomatisnya itu yang sebenarnya potensi Paling bahaya. berbahaya. Ya potensinya itu potensi berbahayanya. Ketika diterbangkan secara manual mungkin tidak masalah karena kan kalau terbang manual kita paling jangkauan ya sejauh mata bisa melihat. Tapi kalau sudah pakai sistem waypoint, nah ini cukup berbahaya karena jangkauannya bisa puluhan kilo gitu. Ya, nah kalau tadi berarti yang dirakit pun juga bisa menggunakan sistem tadi ya, GPS hanya dipakai auto GPS begitu dia langsung pergi terbang sendiri? Ya. Jadi yang rakitan pun tidak kalah canggih dengan yang pabrikan. Wow. Nah, yang jadi sebenarnya yang cukup potensi bahayanya itu yang sebenarnya yang rakitan. Karena kalau yang rakitan ini kan karena custom, biasanya open source. Nah, ini mungkin ada no flying zone atau apa itu biasanya ya bisa diotak-atik, artinya bisa dimatikan no flying zone-nya sehingga ini potensi bahayanya di situ gitu. Kalau yang pabrikan ya biasanya dari pabriknya sudah dikunci. Jadi kalau di no flying zone dia nggak bisa terbang, selesai. Tapi kalau yang rakitan-rakitan malah bisa terbang di mana saja. Itu yang sebenarnya perlu penertibannya di situ. Baik, sebelum kita lanjutkan ada Ibu Sarifah di Pontianak yang bergabung. Bu Sarifah, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Sarifah. Selamat sehat ya Pak ya di Jakarta, cepat kembali pulih negeri ini. Amin. Jadi, Pak, saya pernah nonton film, tentu Bapak juga pernah nonton film ya. Malam Jumat itu di televisi Trans TV yang dibintangi oleh Sylvester Stallone itu. Itu kan dipakai untuk foto udara tentang gambaran kekayaan dari satu negara. Jadi dia punya potensi perut bumi negara, misalnya orang lain memfoto udara kita, dia tahu istilahnya tentang, dia bikin mapping unit peta-peta kekayaan negara kita, rahasia negara kita, potensi negara kita, bahkan pokoknya segala macam untuk negatif. Nah, jadi saya sarankan hal-hal yang begini tidak hanya olahraga Pak, tetapi harus dipantau oleh negara, khususnya Kominfo kali ya. Atau dulu adanya Sospol dulu, sekarang udah bubar. Baik. Nah, jadi itu lebih gampang dilihat gitu loh, siapa yang di belakang drone itu sendiri, apa kegunaannya. Jadi kita tidak keburu kemasukan orang-orang lain. Baik, terima kasih Ibu Sarifah di Pontianak ya. Sepertinya sudah cukup jelas apa yang ingin disampaikan begitu. Seberbahaya itukah Pak Toha, dan bagaimana penanggulangannya kalau memang sudah sampai menyangkut tentang negara itu? Ya, kalau sebenarnya tidak ada teknologi yang tidak memiliki potensi bahaya gitu ya. Ibaratnya ya setiap sesuatu yang canggih memudahkan istilahnya pekerjaan, ya di situ pasti ada potensi bahayanya. Seperti pisau lah gitu ya. Siapa yang pegang seperti itu. Nah, ini air modeling ini pun sama seperti itu. Jadi kembali nanti kepada masing-masing operator. Di sini maka peran klub atau lembaga-lembaga yang istilahnya ya menaungi air modeling ini bagaimana bisa mensosialisasikan atau mengedukasi para anggotanya atau para operator air modeling atau drone ini untuk memahami potensi-potensi bahaya yang mungkin terjadi seperti itu. Ya, dan memang ada GPS-nya kalau bisa ya di setiap aeromodeling, artinya bisa dipantau juga. Jadi ada satelit khusus begitu untuk bisa melihat ada berapa banyak aeromodeling di negara kita, di Indonesia khususnya. Kecanggihan dengan penemuan ini juga harus diikuti dengan kecanggihan alat untuk bisa mendeteksi. Atau bagaimana Pak Toha? Jadi begini, kalau kita punya pesawat aeromodeling yang bisa memantau atau bisa melihat posisi pesawat atau GPS itu hanya operator. Jadi kalau selain operatornya ya nggak bisa. Tapi sebenarnya sekarang ini sedang dikembangkan teknologi yang namanya radar ADS-B. Jadi sebenarnya radar ADS-B ini sudah dipakai juga di pesawat berawak gitu. Jadi kalau kita pasang misalnya radar ADS-B itu jadi pemancar kecil gitu ya, nanti ditempel di pesawat. Jadi kalau pesawatnya ini terbang kemana, pemancarnya ini akan memancarkan koordinat dan ketinggian, pokoknya data tentang penerbangannya itu dipancarkan, dia bisa diterima siapa saja yang memiliki alat penerimanya. Nah, jadi nanti kalau dipasang itu maka semua yang pesawat yang dipasangi alat itu maka bisa dipantau. Itu. Baik. Nah, itu di aeromodeling juga sudah mulai digalakkan ya. Ini bahkan ada wacana nanti semua pesawat
UAV atau pesawat drone yang diregistrasi itu diwajibkan memasang itu tadi transponder yang ADS-B itu, supaya nanti di mana saja dia terbang itu bisa langsung dipantau oleh pihak ATC ya, menara kontrol itu ya, di tiap bandara. Ya. Baik. Nah ini satu lagi Pak Toha, yang terakhir ini kaitannya dengan COVID-19, kira-kira nih apa yang nantinya ke depan akan dilakukan dengan bantuan dari aeromodeling ataupun komunitas untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 dalam rencana ke depan ini? Ya kalau saya sendiri sebenarnya tidak terlibat langsung ke sana karena saya tidak punya unit yang drone semprot itu ya. Tapi kalau dari teman-teman sepertinya masih masih aktif ya ke depannya. Selama masih diperlukan, kemungkinan masih akan dilakukan penyemprotan disinfektan itu ya. Iya. Baik, jadi itu yang nanti akan dilakukan ke depan selama dibutuhkan, selalu siap ya. Itu yang akan dilakukan. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Toha atas waktunya bersama dengan Pro 3 pada pagi hari ini. Saya jadinya ingin membeli juga nih ya. Tapi harus registrasi ya, itu yang paling utama. Boleh memiliki tapi jangan lupa diregistrasi biar terdaftar dan bisa dipantau. Ya, selamat beraktivitas kembali di hari Minggu ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pendengar, demikian tadi dialog to the point kita bersama dengan Muhammad Toha, pakar aeromodeling, terkait dengan sinergi pakar aeromodeling ini dengan pencegahan pandemi COVID-19. Jika dibutuhkan, maka dengan perkembangan teknologi yang ada, contohnya seperti aeromodeling, akan digunakan juga untuk pencegahan pandemi COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan, ataupun jika ingin digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19, siap untuk dibantu. Ya, seperti itu. Ya, pendengar, demikian dialog to the point kita. Kita jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.